Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun, dan mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 5, pelajaran ke-6, yaitu mari belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un. Adapun nanti materi yang akan kita pelajari atau kita bahas yaitu ayo membaca Surat Al-Ma'un, kemudian kandungan-kandungan dari Surat Al-Ma'un tersebut. Selanjutnya, nanti anak-anak ketika sudah selesai pelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu: 1. Terbiasa membaca Quran Surat Al-Ma'un dengan tartil. Yang kedua, mampu menunjukkan sikap bekerja sama dan peduli sebagai implementasi dan pemahaman Quran Surat Al-Ma'un tersebut. Yang ketiga, anak-anak memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan baik. Yang keempat, anak-anak mampu membaca Quran Surat Al-Ma'un dengan benar dan tartil. Yang kelima, anak-anak mampu menulis kalimat-kalimat dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Ma'un dengan lancar. Nah, untuk memulai pembelajaran yang awal ini, mari kita sama-sama membaca Quran Surat Al-Ma'un. Pak Toha akan memulai terlebih dahulu, kemudian nanti kalian tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayo ditirukan. Bisa ya? Pak ulangi. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Pak ulangi lagi. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Ayo anak-anak, silakan ditirukan. Kemudian ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Silakan ditirukan anak-anak. Kemudian ayat yang keempat yaitu fawailul lil musallin. Silakan ditirukan. Fawailul lil musallin. Kemudian ayat yang kelima, alladzina hum an salatihim sahun. Kita ulangi. Alladzina hum an salatihim sahun. Silakan ditirukan anak-anak. Kemudian ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un. Ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un. Dan yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Ya, anak-anak. Kemudian mari kita baca dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un
wa yamna'unal ma'un. Ya anak-anak, semoga anak-anak mampu membaca Quran surat Al-Ma'un tersebut dengan benar dan tartil. Selanjutnya, surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un berada pada urutan surat ke-107 dan turun sesudah surat Al-Takasur. Surat Al-Ma'un sendiri termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Anak-anak tahu apa itu surat-surat Makkiyah? Surat-surat Makkiyah ini adalah surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Jadi surat Makkiyah itu diturunkan di kota Mekah. Biasanya surat-surat Makkiyah ini ayatnya pendek-pendek seperti di juz ke-30 atau juz amma. Surat Makkiyah sendiri pun itu membicarakan tentang akidah dan tauhid, karena pada zaman dulu di Mekah ini orang-orang di sana belum begitu mengenal agama Islam, maka diperkuat dengan turunnya Quran ini membahas tentang akidah dan tauhid. Dan yang keempat, ciri surat Makkiyah yaitu biasanya diawali dengan kata ya ayyuhan nas, yaitu menyasar untuk semua manusia yang ada di sana, karena di sana dulu masih belum banyak yang menganut agama Islam. Kemudian nama surat Al-Ma'un sendiri ini diambil pada ayat terakhir, yaitu pada ayat 7. Nah, ciri-ciri dari surat Al-Ma'un itu silahkan dipelajari, kemudian dihafalkan, kalau bisa dicatat di buku tulis agar anak-anak tidak lupa. Nah, hubungan surat Al-Ma'un dengan surat sebelumnya, dalam surat Quraisy Allah menyatakan bahwa dia membebaskan manusia dari kelaparan. Maka dalam surat Al-Ma'un Allah mencela orang yang mau tidak memberi makan orang miskin dan tidak mau menganjurkan orang lain untuk memberi makan. Jadi Allah sangat mencela sekali bagi orang-orang itu yang tidak mau memberi makan kepada orang miskin, bahkan menganjurkan orang lain untuk tidak memberi makan kepada sesama manusia, terutama orang-orang yang miskin. Yang kedua, dalam surat Quraisy Allah memerintahkan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Maka dalam surat Al-Ma'un Allah mencela orang-orang yang sholat dengan lalai darinya. Orang yang sholat dengan lalai itu Allah sangat mencela sekali. Kemudian hubungannya apa surat Al-Ma'un dengan surat sesudahnya? Dalam surat Al-Ma'un dikemukakan sifat-sifat manusia yang buruk, sedangkan dalam surat Al-Kautsar ditunjukkan sifat-sifat yang mulia yang diperintah untuk mengerjakannya. Lanjut selanjutnya, nah ini asbabul nuzulnya, turunnya surat Al-Ma'un ini, yaitu surat ini ialah berkenaan dengan orang-orang munafik yang memamerkan sholat kepada orang-orang beriman. Orang munafik memamerkan, pamer sholatnya kepada orang-orang yang beriman. Mereka melakukan sholat itu dengan riya, tidak ikhlas, cuma pamer biar dapat wah, dan meninggalkan sholat apabila tidak ada yang melihatnya. Sholat itu kalau ada orang yang melihat, kalau tidak ada yang melihat mereka tidak sholat, seperti itu. Serta menolak memberikan bantuan kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Begitu asbabul nuzulnya. Kemudian kandungan surat Al-Ma'un ini, surat ini menggambarkan orang yang tidak mau membayar zakat dan tidak pula mau berinfak untuk membantu fakir miskin, padahal mereka mampu.
padahal mereka punya, tapi mereka tidak mau membayar zakat dan tidak mau pula berinfak. Allah mengancam orang-orang yang mempunyai banyak harta tapi tidak mempunyai rasa kepedulian sosial, tidak peduli terhadap sesama, tidak peduli terhadap fakir miskin, tidak mau peduli terhadap yang lain seperti ini. Surat ini juga menggambarkan sifat orang munafik yang lalai dalam menunaikan sholat, pamer dalam sholatnya, lalai dalam sholatnya, dan enggan memberikan bantuan kepada fakir miskin. Surat ini juga menggambarkan akan sifat orang yang mendustakan agama. Satu, menghardik anak-anak yatim, tidak peduli sosial, lalai dalam beribadah, ria, dan menghalang-halangi untuk berbuat baik. Itu kandungan dari surat ini. Nah, ini ada tafsirannya. Yang ayat yang pertama yaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau melihat orang-orang yang mendustakan catatan kehidupan atau catatan agama? Ini surat ini diawali dengan kalimat tanya. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik perhatian yang membacanya. Kemudian oleh Allah sendiri pertanyaan tersebut dijawab satu persatu. Tujuannya ialah agar pembaca benar-benar memperhatikan dan meresapi makna yang terkandung di dalamnya. Biasanya setiap ayat yang didahului dengan pertanyaan yang mengandung nilai yang penting itu untuk segera dipahami dan diamalkan. Seperti itu anak-anak. Ya, seperti surat Al-Maun ini harus segera dipahami kemudian diamalkan. Kemudian ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Kita mengenal ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu apa? Satu, yaitu menghardik anak yatim. Dalam ayat di atas Allah menjawab secara lugas bahwa pendusta agama ialah orang yang tidak mau menyantuni anak yatim. Maksudnya adalah mereka yang menghardik anak yatim, menzalimi hak-haknya, tidak memberikan makan dan tidak berbuat baik kepada mereka. Kemudian ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi kedua adalah tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Yang dimaksud di sini orang yang miskin yaitu orang-orang yang tidak memiliki kepedulian. Ini yang tidak memiliki kepedulian terhadap orang-orang miskin ini. Ini bahaya ini orang-orang seperti ini. Kita harus peduli, kita harus memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, apalagi kepada orang-orang miskin yang perlu bantuan dari kita. Perkataan wala yahudu ini mempunyai asal arti menganjurkan dengan kuat, segera, menggemarakan, menganjurkan, menyuruh, mendorong diri sendiri. Sebelum mendorong orang lain itu kita harus diri sendiri kita harus memiliki rasa kepedulian terhadap orang-orang miskin. Kemudian ayat ini tidak membicarakan tentang kewajiban memberi makan orang miskin, tapi berbicara menganjurkan memberi makan. Jadi dianjurkan untuk memberi makan. Itu berarti mereka yang tidak memiliki kelebihan apapun dituntut pula. Orang yang tidak punya pun dituntut pula untuk berperan, membantu, agar menganjurkan kepada orang-orang yang mampu itu untuk memperhatikan nasib orang-orang miskin. Karena itu peran ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun, walaupun itu orang miskin ataupun orang yang tidak mampu. Dengan ini mereka mampu memberikan saran, memberikan masukan kepada orang-orang yang mampu untuk membantu orang-orang yang miskin tersebut, membantu secara materi tentunya. Anak-anak yatim dan fakir miskin adalah bagian dari kelompok masyarakat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sangat cinta sekali kepada fakir miskin, apalagi anak-anak
yatim. Begitu pula kita harus menirunya, mencontohnya seperti itu. Kemudian tafsir yang keenam yaitu ciri orang yang mendustakan agama yaitu alladzina hum yura'un, mereka yang ingin dilihat, melakukan perbuatan karena riya. Ini ciri yang ketiga yaitu beramal karena riya. Ayat ini Allah menegaskan bahwa ada sebagian orang yang melakukan amal kebaikan termasuk sholat untuk memperlihatkan amalnya kepada manusia. Tindakan seperti ini disebut riya. Apa itu riya? Riya itu tidak ikhlas. Riya itu tidak ikhlas, pamer. Nah, lawannya sendiri adalah ikhlas. Keikhlasan diperlukan dalam setiap amal kebaikan agar memperoleh pahala yang sempurna dari Allah. Innama a'malu binniyat. Niatnya harus ikhlas dulu. Jangan pamer seperti itu. Selanjutnya, kemudian ciri orang yang mendustakan agama selanjutnya yaitu wayamna'unal ma'un, dan selalu menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Kadang kita melihat di sekitar kita bahwa banyak sekali orang-orang itu yang menghalang-halangi untuk berbuat baik, itu diuji-uji agar tidak berbuat baik, agar mereka punya teman seperti itu. Jadi kita jangan seperti itu. Kita harus menyarankan kepada orang-orang yang mampu untuk berbuat baik, untuk berbuat baik. Orang yang kaya untuk beramal, orang yang kuat untuk beramal seperti itu. Jangan sampai kita malah menghalang-halangi. Jangan, si fulan itu jangan dibantu karena seperti ini. Jangan seperti itu. Karena itu tidak baik, itu merupakan ciri orang-orang yang mendustakan agama. Mari kita mengenal ciri orang yang celaka karena sholatnya. Fawailul lil musholin. Di situ Allah menjelaskan, maka celakalah orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat kok celaka itu seperti apa? Ternyata orang yang sholat celaka itu ada ciri-cirinya. Yaitu orang yang sholat tapi hanya untuk riya, pamer, tidak ikhlas, itu malah celaka seperti itu. Ciri pertama orang yang celaka karena sholatnya adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Kata syahul secara bahasa diterjemahkan dengan lupa atau lalai. Namun yang dimaksud dalam firman ini bukanlah seperti itu. Mereka yang dikutuk Allah itu tidak mengerjakan sholat yang disebabkan lupa. Sebab lupa itu justru dimaafkan oleh Allah. Kalau lupa karena ketiduran sampai itu, atau lupa benar-benar lupa, itu memang dimaafkan oleh Allah. Tetapi yang dimaksud dalam firman ini yaitu menjalankan sholat itu lupa akan sholat mereka sendiri. Maksudnya adalah bahwa sholat mereka tidak mempunyai pengaruh apa-apa kepada pendidikan akhlak dan sosialnya. Sholat tapi perbuatannya tidak baik. Sholat tapi perbuatannya masih riya. Sholat tapi masih saja berbuat kemaksiatan. Ini yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat adalah ibadah yang paling utama yang diperintahkan dalam syariat Islam. Kita harus ikhlas. Dengan melaksanakan secara baik dan benar akan menimbulkan pengaruh yang positif, yang sangat besar dalam aspek kehidupan, dan di akhirat ini merupakan amal yang paling utama yang memperoleh penilaian dan menjadi tolak ukur semua amal perbuatan. Jadi kalau sholatnya baik, insya Allah amal-amal yang lain juga akan ikut baik. Begitu. Jadi sholatnya itu harus baik. Apalagi jangan lalai. Sholatnya 5 waktu juga harus dilaksanakan secara benar. Sholat 5 waktu dilaksanakan tepat waktu, itu sangat baik sekali. Kemudian ya ini alladzina hum yura'un, mereka yang ingin dilihat karena perbuatan riya. Di sini yaitu tadi seperti dijelaskan bahwa riya ini adalah perbuatan yang pamer, tidak ikhlas, mengharapkan imbalan seperti itu tidak baik. Jangan sampai seperti itu. Sholatnya harus ikhlas, bukan karena dilihat orang lain, bukan karena diseneni, bukan karena apa-apa, tapi sholatnya tulus dari ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ciri yang keempat yaitu wayamnaunal maun di sini, yaitu orang yang senantiasa menghalang-halangi yang lain untuk berbuat baik. Maksudnya adalah bahwa mereka yang tidak memiliki pengaruh sama sekali dari sholatnya, kebaikan, bahkan justru menjadi penghalang orang untuk berbuat baik. Karena Allah berfirman, inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di sholat itu memiliki manfaat untuk menghindari atau mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Intisari dari Quran surat Al-Maun ini yang pertama, yaitu ayat ini menjelaskan tentang anjuran memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim. Yang kedua, yaitu anjuran untuk menunaikan sholat tepat pada waktunya dan tidak bolong. Jadi 5 waktu ya tepat waktu gitu. Ketiga, anjuran untuk mengerjakan kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain, sesama manusia harus berbuat baik. Apapun itu, saling memberi kepada sesama itu adalah perbuatan yang baik. Keempat, yaitu anjuran untuk berbuat ikhlas dalam beramal dan waspada terhadap riya dan sum'ah. Allah yang berfirman di sini yang artinya, dan mereka memberi makan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan kamu tidak pula ucapan terima kasih. Jadi harus ikhlas, jangan riya. Mungkin cuman itu yang dapat Pak Toha sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa, karena ini masih dalam masa pandemi, selalu patuhi protokol-protokol kesehatan. Yang pertama, selalu menggunakan masker dan cuci tangan menggunakan sabun. 2, menjaga jarak dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, jauhi kerumunan jika tidak ada kepentingan yang penting. Demikian yang dapat Pak Toha sampaikan. Bila ada kurangnya, Pak Toha mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.